Biasanya sendok makan yang plastik itu, yang cekung itu. Iya. Itu ya kadang-kadang ya lumayan Munduk. menggunung itu. Menggunung ya. Airnya? Airnya seliter, 1 liter. 1 liter 1 sendok. Tapi aman ya? Aman. Ini Kak, ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardenkus. Sekarang saya berada di Kecamatan Wirobrajan, ya, tepatnya di sekitar Makam Kuncen, ya. Kebetulan ini saya sudah berada di tempatnya Mas Wayan, ya. Jadi ini kebunnya Mas Wayan. Di sini dendrobiumnya sangat bagus-bagus, teman-teman. Ya, subur-subur banget tuh. Kemudian bunganya juga bagus-bagus banget itu, ya. Tuh, nanti kita tanya ke orangnya langsung, ya. Kebetulan beliau juga sedang berada di kebun. Assalamualaikum Mas Wayan. Halo, waalaikumsalam. Iya, kabarnya Mas? Kabar baik, kabar Alhamdulillah. baik. Ini dari Gardenkus, Mas, mau tanya-tanya Ya. tentang perawatan anggrek dan lain-lain di kebunnya Mas Wayan. Gimana? Boleh, Mas? Ya, monggo, monggo. Mas, ini jenengan suka anggrek dari kapan ini, Mas? Suka anggrek baru sebenarnya, Mas. Baru? Baru. Sukanya itu mungkin sekitar kalau benar-benar fokus di anggrek sekitar tahun 2013. 2013 berarti sudah sekitar 8 tahun ya, Mas? Ya, sekitar 8 tahun. Cuman kalau memang hobi nanam itu udah dari kecil sebenarnya. Oh, gitu. Jadi saya tuh sering ngerawati tanamannya ibu. Kalau ibu tuh senang beli anggrek dulu, cuman enggak tahu ID, enggak tahu apa jenisnya, itu asal suka bunganya beli gitu. Terus habis bunga tanamannya enggak dirawat tuh. Oh, gitu. Yang ngerawat saya. Oh, gitu. Nah, senengnya dari situ awalnya. Terus itu waktu masih di Bali dulu. Oh, dulu Bali, asli Bali? Ya, kalau saya kebetulan Bali Jogja. Oh, gitu. Jadi sekarang tinggal di Jogja. Ini banyak banget ini di sini ya, Mas. Koleksinya apa aja ini, Mas? Kalau di sini fokusnya ke dendrobium yang spatulata. Spatulata. Ini dendro apa ini, Mas? Keritingan. Itu silangan Black Spider, silang Advanced Charming. Sudah diregister. Registrasinya namanya? Sudah. Dendrobium Denny Hardianto. Denny Hardianto. Terus ini ada lagi. Ini dendro apa ini, Mas? Itu Dendrobium Vania Amelia Hindoyo, itu silangan Lim Longkeng sama Lasianthera. Jadi di sini mayoritas rata-rata itu dendrobium spatulata ya, Mas? Ya, karena kalau di sini cocoknya yang tipe-tipe seperti ini karena dataran rendah dan hawanya juga lebih cocok buat dendrobium dan lebih gampang subur dan gampang berbunga. Gitu. Kalau ini apa ini, Mas? Dendro apa ini, Mas? Kalau itu silangan Diah Katarina silang Violacea flaven, itu sudah register juga, itu jadi Unila Campus Garden. Unila Campus Garden. Ini plannya tinggi banget, teman-teman. Ya, jadi seperti ini plannya. Dari bawah, ya, plannya akarnya juga subur-subur banget. Ini medianya areng ya, Mas? Ya, areng ngetok itu. Areng tok ya? Ya, kalau sudah mulai masuk remaja, mulai medianya mulai diganti areng saja. Jadi supaya ndak terlalu basah, karena dendro kebanyakan yang spatulata tuh ndak terlalu suka sama basah yang berlebihan. Jadi gitu. Pakai media yang kering, penyiraman rutin biar plannya aman dan subur. Ini berarti dulu nanam dari seedling. Dari seedling? Dari seedling semua, buka botol semua. Oh, buka botol sendiri? Ya. Mantap, teman-teman ini. Ini jadi Mas Wayan ini nanam anggrek sebesar ini dulu itu mulainya dari bibit botol, teman-teman. Ini usia kisaran berapa tahun ini, Mas? Ini paling lama ada yang sudah sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun? 4,5 tahun. Ya, 4 sampai 4,5 tahun yang paling tua di sini. Kalau usia rata-rata berbunga itu dari buka botol berapa tahun itu, Mas?
Tergantung, kalau ada yang memang jenisnya cepat, ada yang lama. Kadang kalau yang jenisnya cepat tuh ada yang sudah bunga dari buka botol tuh ada yang 1,5 tahun dari buka botol, ada yang 3 tahun baru bunga juga ada, ada yang 4 tahun juga ada. Kadang-kadang juga tergantung plannya sendiri sih. ID 1 udah bunga, cuman ada yang telat juga. Teman-temannya udah bunga di usia 2 tahun, tapi ada juga yang teman sebotolnya baru 4 tahun baru mau bunga. Kalau pupuk di sini apa Mas? Kalau pupuk Mas? Kalau sini pupuk pakai Growmore sebenarnya. Growmore karena lebih murah. Lebih murah. Lebih murah untuk skala kebun produksi, lebih ekonomis kalau Growmore. Oh gitu. Kalau pemupukan seminggu berapa kali sini Mas? Kalau rutin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. 2 kali. Kalau musim hujan seperti ini sama? Musim hujan dikurangi. Kalau musim hujan jangan terlalu banyak dipupuk. Nanti terlalu numpuk hara dari pupuk itu, nanti numpuk dan ngundang cendawan nanti. Oh gitu. Bagus. Rawan busuk. Kalau takaran pupuknya berapa Mas Growmore Mas? Kalau Growmore sebenarnya kalau Growmore aman sih. Misalnya kalau dulu saya bahkan pernah lumayan ekstrim untuk nyampur pupuk. Jadi untuk maju pertumbuhan waktu muda itu pupuk 1 liter itu saya kasih 1 sendok bebek itu, sendok plastik itu. Sering dulu. Cuman jadi boros kan. Ya kalau Growmore kan murah, jadi enggak terlalu masalah. Tapi lama-lama ya kelihatan boros, ya sudah saya kembali ke takaran awal. Jadi sebenarnya 1 gram sampai 2 gram per liter sebenarnya. Tapi waktu itu aman ya Mas plannya itu? Aman, malah sebenarnya cepat besar. Jadi 1 sendok itu sendok makan ya Mas? Sendok makan. Sendok makan untuk biasanya sendok makan yang plastik itu, yang cekung itu. Iya. Itu ya kadang-kadang ya lumayan menggunung itu. Ya. Airnya? Airnya seliter. 1 liter. 1 liter 1 sendok. Tapi aman ya? Aman. Ini teman-teman. Katanya itu pupuknya 1 sendok makan, kemudian airnya 1 liter, tetap aman teman-teman. Aman. Ya, aman. Udah saya buktikan beberapa tahun. Cuman memang kalau setelah dipupuk itu harus diselingi sama disiram basah. Oh gitu. Untuk ngilangin residu pupuknya. Kalau pupuk kimia nggak bagus kalau jarang disiram basah, biar pupuk-pupuknya yang nggak ini. Kalau pemupukannya itu kapan itu Mas? Pemupukan bagusnya kalau suhunya di bawah 27 sebenarnya. Jadi cari waktu-waktu yang bagus untuk pupuk tuh kalau nggak pagi banget. Sore sekalian setelah asar. Kalau mau bagus tuh sebenarnya sore sebenarnya. Oh gitu. Kalau di sini menurut saya sih sore, karena anggrek itu kan lambat untuk menyerap nutrisi, itu lambat. Jadi ketika dia dipupuk sore hari, ada waktu keringnya itu lebih lama. Jadi sampai malam tuh di daun masih basah. Jadi dia bisa nyerap nutrisi. Nah, besoknya kena sinar matahari, pupuk yang kemarin itu bisa dipakai untuk fotosintesis. Jadi langsung bisa diproses. Kalau gitu. dia dipupuk pagi, waktunya untuk kering itu lebih cepat. Jadi biasanya dipupuk 1 jam sampai 2 jam sudah kering, belum sempat tanamannya nyerap, pupuknya udah menguap duluan. Oh gitu. Ini Mas kan Mas Wayan kan piara anggrek banyak banget ini. Kira-kira ada kendala nggak Mas? Kendala banyak. Kendalanya kalau anggrek. Kendalanya apa Mas? Banyak. Biasanya satu itu busuk. Itu kadang kalau ya kita alam sekarang ya udah mulai ini ya ekstrim ya. Kadang kalau hujan tuh terlalu banget. Kadang kalau panas sekali. Ya itu kadang kendalanya itu tanamannya busuk lah, terus tanamannya kering gitu. Tapi ya lebih mematikan sebenarnya kalau yang busuk. Biasanya kalau sudah kena jamur atau bakteri itu biasanya udah jarang yang ketolong. Berarti lonyot itu ya Mas? Kadang ada yang lonyot gitu. Terus kadang ya hama yang kecil-kecil, kayak kalau di dataran rendah kayak gini musuhnya ya biasanya tungau. Tungau tuh susah gampang itu menghilangkan. Kalau yo belalang gitu kadang cuman minor sih. Kalau belalang tuh kalau bisa ditanggulangi lebih gampang sih. Kalau belalang lebih gampang ya Mas? Lebih gampang. Terus di sini kena hujan kayak ini Mas, tanamannya Mas?
Di sini kalau hujannya deras banget karena terlalu mepet sama tembok, yuk kena kadang kena tampias. Kalau atas ini berarti pakai UV ya Mas? Ya, atas UV, terus sampingnya ini pakai insect net. Insect net teman-teman ya. Atas UV, sampingnya insect net. Tapi di sini itu udaranya, sirkulasi udaranya masih bagus ya Mas? Masih cukup bagus. Masih Ini cukup bagus. Sengaja dibuat tinggi karena memang cuman memanfaatkan lahan yang ada di rumah, jadi ndak spesial. Nah, ini kan cuman di longkangan sekitar sebelah rumah, samping rumah ya Mas. Tapi ini nggak pakai paranet ya Mas, Mang ya? Ndak. Kalau saya sama sekali ndak pakai paranet. Yang dari seedling dipakaikan sedikit aja. Itu juga opsional, paranetnya bisa digulung. Yang remaja tuh udah mulai ndak pakai paranet sampai dewasa. Jadi cuma pakai UV saja ya? Pakai UV. Jadi di sini teman-teman, posisi pengambilan video ini memang benar-benar panas teman-teman ya. Jadi sampai saya berkeringat ya. Jadi ini tanpa paranet ya. Jadi hanya UV dan anggrek-anggrek ini memang kena panas ya. Jadi tanpa paranet. Terus kalau istri gimana Mas? Suka anggrek nggak Mas? Nggak terlalu sebenarnya. Nggak terlalu? nggak terlalu. Kalau apa namanya, beberapa ID aja dia ada yang suka. Kalau bagus suka gitu ya? Ya, ada beberapa favoritnya di sini yang memang nggak boleh dijual sama dia. Gitu. Ini jadi, sebagian tapi dijual ya Mas? Ya, sebagian besar ada yang dijual. Oke, nanti saya cantumkan Facebooknya di video ini ya Mas? Ya. Jadi boleh. Kalau teman-teman mau beli, kemudian teman-teman mau lihat koleksinya Mas Wayan, nanti saya cantumkan Facebooknya ya. Nanti bisa tanya-tanya ke beliau. Ya. Ini beliau juga, ini alamatnya ini. Ini alamatnya ya, Jalan Menjangan nomor 30, Kleben, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Ini nomornya masih aktif Mas? Nomornya kebetulan baru mati seminggu yang lalu. Oh, jadi berarti nanti kalau mau order ya atau tanya-tanya nanti bisa hubungi WA, bisa hubungi Facebook atau Instagram ya Mas? Ya. Ini atas nama Wayan Narendra ya. Terus selanjutnya untuk penyiraman di sini gimana Mas? Penyiramannya Mas? Kalau secara umum di sini penyiraman 2 hari sekali. Jadi ada jeda keringnya. Jadi karena di sini tempatnya cukup panas. Panasnya itu mulai dari sekitar jam 7 apa setengah 8 itu sampai sore jam 4. Itu kan cukup panas. Jadi kalau begitu disiram biasanya besoknya dikasih jeda kering, disiram lagi besoknya. Itu kalau dengan catatan tidak hujan. Kalau misalnya hujan, penyiraman bisa ditunda. Tapi umumnya di sini nyiramnya 2 hari sekali. Kalau kesibukan sehari-hari apa Mas? Kalau saya kesibukan sehari-hari, saya juga kerja kantoran. Di kantor? Kerja salah satu LSM di kota Jogja. Selain itu juga ya ini ngerawati anak-anak daun ini. Nih teman-teman, jadi koleksinya Mas Wayan ini bener-bener bagus teman-teman. Oh ya, satu lagi Mas. Kalau ciri anggrek yang bagus itu seperti Mas? Kalau dilihat dari kuntum bunganya itu yang bagus seperti apa biasanya Mas? Ciri anggrek yang bagus. Kalau dari dendrobium aja ya, sepengetahuan saya dari sharing ilmu sama beberapa senior. Ciri anggrek yang bagus itu biasanya kalau dari bunga itu bisa dinilai dari mungkin pertama warna. Dia warnanya itu ada sebenarnya selera sih, ada yang suka cerah, ada yang suka warna-warna gelap. Tapi warnanya itu umumnya harus tegas. Terus bentuk, kalau misalnya kita ngomong khusus dendrobium spatulata, mungkin kalau kuntumnya itu secara tanduknya itu tidak jatuh. Oh gitu, tegak berarti tanduknya ya? Tegak, itu usahakan cari yang itu. Kemudian cari yang lidahnya itu juga polanya jelas. Terus jarak antar kuntumnya itu juga cukup rapat. Terus susunannya rapi. Oh gitu. Kalau dari bunga seperti itu. Kalau dari tanaman, cari yang tanaman yang dia kokoh dan kuat dari penyakit. Oh gitu. Cuman biasanya kalau bunga yang bagus, tanamannya biasanya ringkih. Kurang bagus gitu. Biasanya Mas? Biasanya seperti itu. Biasanya susah nemuin yang tanaman memang dapat combo dua-duanya tuh. Kalau bisa tanamannya bagus, bulannya
bunganya juga bagus. Oh, Itu gitu. agak jarang. Biasanya kalau tanaman yang rewel, biasanya bunganya bagus. Bunganya malah bagus. Bunganya bagus. Jadi, teman-teman, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Mas Wayan, ya. Nanti ketika ada teman-teman yang belum paham bisa kasih saran atau ditanyakan di kolom komentar, ya. Demikian teman-teman, pada video kesempatan kali ini ya di tempatnya Mas Wayan. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.